dalam Undang-Undang Hak Cipta, ya, dan lagi mohon maaf, dalam Undang-Undang Hak Cipta, pembajakan lagu didefinisikan sebagai penggandaan ciptaan atau lagu yang dimaksud tersebut secara tidak sah dan mendistribusikannya secara meluas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Artinya di sini menyalin atau menyebarkan lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta dengan tujuan mendapat keuntungan. Nah, menyanyikan lagu tanpa izin dari penciptanya bisa dianggap sebagai pembajakan atau pelanggaran hak cipta. Tetapi dalam hal ini tergantung pada konteks dan penggunaannya. Tindakan ini melanggar ekonomi pencipta lagu dalam hal mana hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk menyanyikan, memperbanyak, atau menggunakan lagunya secara komersial. Gitu. Nah, lalu di mana perbedaannya? Perbedaan utama antara cover lagu untuk keperluan pribadi dan komersial di sini adalah terletak pada tujuan penggunaan dan keuntungan yang diperolehnya. Untuk keperluan pribadi, cover lagu biasanya bersifat hiburan atau latihan dan tidak melibatkan pemrosesan keuangan untuk pribadi. Sedangkan cover lagu untuk komersial antara lain, misalnya seperti konser, penjualan, rekaman, atau penggunaan dalam iklan. Hal ini memerlukan izin dari pemegang hak cipta karena dapat menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ya 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 di sini untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, unsur-unsur hukum yang harus dibuktikan adalah pemilik hak cipta atau pencipta atau pemegang haknya yang memiliki hak atas ciptaan dan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Ya, ada yang ditanyakan? Apa lanjut? Nah, tadi saya sampaikan lagi mengenai cover lagu ya. Tadi cover lagu itu tergantung dari keperluannya. Misalnya cover lagu yang sifat hiburan atau latihan yang tidak melibatkan pemrosesan keuangan. Itu boleh gitu. Jadi perbedaan antara cover lagu untuk keperluan pribadi dan komersial ya. Perbedaan kita bedakan dulu nih. Untuk keperluan pribadi, misalnya terletak di sini pada tujuan penggunaan dan keuntungan yang diperolehnya. Untuk keperluan pribadi, cover lagu biasanya bersifat hiburan atau latihan yang tidak melibatkan pemrosesan keuangan atau keuntungan keuangan. Nah, sedangkan untuk cover lagu yang bersifat komersial, antara lain misalnya konser, penjualan, rekaman, atau penggunaan dalam iklan. Yang inilah yang memerlukan izin dari pemegang hak ciptanya karena menghasilkan keuangan. Tidak, karena untuk keperluan pribadi, karena tidak melibatkan pemrosesan keuangan, tidak bersifat mencari keuntungan di situ. Selanjutkan, ya, ya selanjutkan. Jadi kita kaji karena saya di sini apa ya praktisi hukum, jadi saya dari sudut pandang hukumnya aja yang menjawabnya gitu ya, tidak menyebutkan inisial si A atau si B. Jadi untuk membuktikan tadi pertanyaan tadi ya, untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, nah tadi nih untuk menariknya kita lihat unsur-unsur hukum yang harus dibuktikannya dulu. Nah, unsur-unsur hukum yang harus dibuktikan adalah pemilik hak cipta atau pencipta atau pemegang hak cipta
yang memiliki hak atas ciptaannya dan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Itu. Jadi yang penciptanya ini. Nah, adapun tentang pendaftaran karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini bukan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hak atas karya cipta. Nah, perlindungan hak cipta di sini timbul sejak karya tersebut diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Nah, namun pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini lebih berfungsi untuk memperkuat bukti kepemilikan dan mempercepat proses hukum jika terjadi sengketa. Itu. Nah, lalu di sini apakah ada sanksi perdata atau pidana? Nah, jika terjadi pembajakan lagu, maka sanksinya yang bisa dikenakan adalah sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Jika terbukti terjadi pembajakan lagu, maka sanksi yang bisa dikenakan adalah sanksi pidana dan sanksi perdata. Sanksi pidana di sini bisa berupa ya penjara dan denda. Sedangkan sanksi perdata di sini bisa berupa ganti rugi dan penghentian distribusi karya yang melanggarnya tersebut. Tuh. Ya ditanyakan. Nah, ancaman pidana dan dendanya tergantung pasal yang dikenakannya. Tuh. Namun, pasal yang relevan dalam kasus ini menurut saya ya, ini ada di pasal 113 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Karena pasal ini mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Nah, pelanggaran tersebut antara lain ya meliputi penggandaan, penyebaran, atau pemanfaatan karya cipta. Dalam hal ini adalah lagu tanpa izin. Itu menurut saya. Kalau mereka merasa dirugikan, ya bisa melakukan upaya hukum perdata, meminta ganti kerugian. Gugatnya kemana kalau perdata? Nah, di sini jika upaya misalnya mediasi sudah dilaksanakan, somasi sudah dilaksanakan terhadap pelanggaran hak cipta, lagu tersebut tidak berhasil, kalau bisa upaya selesaikan dulu upaya perdamaian. Mohon maaf nih, ada suara berisik-berisik ya. Apabila penyelesaian masalah ini tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau somasi juga tidak berhasil, maka terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah tersebut dapat diajukan ke pengadilan melalui gugatan perdata. Itu. Nah, selain itu juga jika ada bukti pelanggaran pidana, ya pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pidananya yang merasa dirugikan, gitu, Pak. Nah, tadi jika merasa dirugikan, tidak merasa dirugikan, ini si penyanyi, sorry, pertanyaan gimana nih? Si pencipta penyanyi nih? Oh, penyanyi yang membajak itu ya, maksudnya. Oh, jadi jika terlibat itu, jika terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut, menurut saya sikap yang bijaksana secara hukum adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti dan berkonsultasi dengan ahli hukumnya. Nah, tindakan ini penting untuk memahami hak dan kewajiban serta potensi konsekuensi hukum yang mungkin akan timbul pada dirinya. Gitu. Jadi sikap, sorry, sorry, saya ulangi lagi, sorry, saya ulangi bentrok.
Jadi jika terlibat, mohon maaf, saya ulangi lagi kalimatnya supaya bagus. Jika terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta, nah, sikap yang bijaksana, jadi sikap yang bijaksana di sini secara hukum adalah dengan segera mengumpulkan bukti-bukti dan berkonsultasi kepada lawyernya atau ahli hukum. Itu secara bijaksana. Konsultasikan terlebih dahulu. Karena tindakan ini penting dalam hal untuk memahami hak dan kewajiban serta potensi-potensi konsekuensi hukum yang mungkin timbul daripadanya. Gitu. Dilihat kasus posisinya. Ada namanya RG. Artis Jaksit. Nah, sepanjang itu belum naik ke tahap 2, itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan membuat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Gitu. Ya, yang penting ada dapat izin dari penciptanya. Dikoordinasikan aja. Kalau itu kan tentang mekanisme. Iya, penting ada dikabari. Nanti nanti ada surat menyurat, ada bukti-bukti dokumentasinya tentang pemberian izin dan seterusnya kan gitu nanti di sana. Ya mungkin ketika itu kita nggak tahu apakah terjadi perdamaian atau tidak. Kalau terjadi perdamaian ya tidak dilanjutkan proses upaya hukumnya. Itu kalau terjadi perdamaian. Kalau tidak terjadi gimana? Ya upaya hukum. Upaya hukum terus dilanjutkan agar prosesnya bisa dijalankan. Gitu, Mbak. Ya, kesepakatan nanti mereka melakukan perdamaian. Disitulah ada ruang apa ya? Menurut saya ada ruang mediasi di situ antara pelapor dengan terlapor. Nanti diselesaikan dengan cara bijaksana yang tadi saya sampaikan. Dengan sikap yang bijaksana secara hukum. Jadi enak. Jadi ya kebiasaan strukturnya biasanya pada umumnya ya dilakukan undangan terlebih dahulu, mediasi terlebih dulu, baru somasi, baru tindakan upaya hukum. Tuh. Namun kita nggak tahu kan sebelumnya apakah hal itu sudah dilakukan atau belum. Kita kan tahunya sejak saat ini. Barangkali hal-hal tersebut yang tadi kita sampaikan itu sudah dilakukan. Mediasi, pertemuan, somasi barangkali kalau tidak ya tidak lakukan itu, mungkin barangkali sudah dilakukan undangan, mediasi atau somasi, tapi tidak ditindaklanjuti, ya terpaksa membuat laporan polisi. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita lihat dulu unsur-unsurnya. Adakah mens rea yang ada di dalamnya tersebut? Itu perlu proses yang panjang, perlu proses penyelidikan dan penyidikan serta bukti. Jadi saya tidak bisa menjawab yang secara prematur untuk menjawab tersebut. Itu. Karena yang disebut pemerasan sudah ada ya adanya pemerasan, adanya paksaan, uang juga sudah beralih. Nah, itulah proses yang panjang untuk melakukan hal tersebut. Perlu adanya bukti-bukti yang dipandang cukup baru mengarah ke sana. Itu. Iya, maksudnya ke sana gitu ya. Saya sampaikan seperti tadi, untuk menjawab hal tersebut, itu kita lihat unsur-unsurnya terlebih dahulu. Adakah unsur mens rea di situ? Adakah bukti-bukti di situ? Gitu. Adakah ada saksi-saksi di situ? Gitu. Kita lihat unsur-unsur pemerasan itu. Nah, kalau memang terpenuhi unsur-unsurnya, bisa dikategorikan seperti itu. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa juga. Gitu. Jadi dilihat unsur-unsurnya dulu, Pak, untuk menjawab itu. Jadi saya belum bisa menjawab karena masih prematur. Kecuali tanyaannya yang objektif itu, yang tidak menyebut si A dan si B. Nah, sekarang gini, kan kalau unsur pemerasan adanya di pasal 368 tentang pemerasan, tapi dengan kekerasan di situ.
Pemerasan dengan kekerasan di situ. Nah, kita lihat ininya perbuatannya, apakah memenuhi itu atau tidak. Itu karena di sini yang dimaksud pemerasan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Itu baru diancam dengan pemerasan. Nah, di sini unsur-unsurnya adalah adanya perbuatan memaksa, adanya seseorang yang dipaksa, gitu. Adanya upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, tujuannya apa? Yang keempat, tujuannya sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Yaitu misalnya orang menyerahkan bendanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang atau memberikan sesuatu. Nah, di sini unsur subjektifnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Itu pemerasan itu. Jadi memaksa orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian, termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Gitu. Nah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu. Nah, tindakan pidana pemerasan ini ya sebetulnya hampir sama dengan pencurian, cuman kalau ini pencurian itu apa ya, dengan cara cepat lah gitu. Kalau perbedaannya di sini pencurian itu dengan kekerasan, pelakunya mengambil sendiri barang korban, tapi kalau kekerasan dengan cara ancaman korbannya itu. Jadi menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapatkan ancaman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.